Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah memberkati kami sampai hari ini, memberikan kami hidup, memberikan nafas kepada kami. Artinya Tuhan masih berkenan kepada kami. Dan hari ini kami masih mendengarkan firman Tuhan, sumber pengetahuan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber kebenaran bagi kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini yang menjadi renungan, supaya kita dikuatkan, supaya kita diteguhkan, supaya kita juga dibenarkan dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita di dalam firman Tuhan dan di dalam Tuhan itu sendiri, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-2b. Dikatakan demikian. 2a. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-2a. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengerti, mengetahui waktu itu sangat-sangat penting sekali. Terlebih waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Ada begitu banyak orang yang menyesali kehidupannya karena tidak mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya dan dengan setepat-tepatnya. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu tidak pada waktunya, maka itu akan menjadi kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu harus mengetahui waktu kapan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Supaya ketika kita melakukan sesuatu itu masih bermanfaat, itu masih berguna, dan masih berfungsi di dalam kehidupan kita. Waktunya kita untuk makan, mari kita pergunakan makan. Jangan sampai kita melewatkan waktu kita untuk makan. Karena ketika waktu itu sudah lewat untuk makan, maka penyakit juga akan datang. Ada banyak orang yang sakit mah, ya, gastritis. Karena apa? Karena mereka selalu terlambat makan. Waktu untuk tidur, mari kita pergunakan untuk tidur. Supaya ketika kita membaringkan diri kita, ketika waktu itu kita pakai dan kita meminta untuk tidur, mata kita untuk tidur dan istirahat, maka itu sangat-sangat baik sekali bagi tubuh kita. Tetapi ketika mata kita meminta untuk tidur tetapi kita tidak tidur, maka itu membuat orang sering sekali menjadi terganggu tidur. Dan orang-orang yang tidak tidur gampang menjadi stres dan sakit mah juga. Dan gampang mengalami banyak penyakit di dalam kehidupannya. Demikian juga saudara-saudara, waktu untuk bekerja. Ya, ada begitu banyak orang yang sangat menyesali hidupnya karena tidak mempergunakan waktu bekerja itu dengan baik. Waktu bekerja itu adalah waktu ketika kita masih muda, ketika kita masih fit, ketika energi kita masih kuat dan badan kita, otot-otot kita ini masih kuat sehingga kita dapat melakukan pekerjaan apapun. Dan mari kita pergunakan waktu masa muda kita itu untuk mengerjakan banyak hal sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal, dan mari kita menyimpan atau menabung income yang kita dapatkan ketika kita masih muda. Ada banyak orang yang sangat-sangat menyesali ketika dia tidak mempergunakan berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaannya ketika masih muda. Dia habiskan seketika karena dia pikir besok masih ada, bulan depan dia masih gajian. Demikian seterusnya. Sehingga waktu berlalu, hari-hari hidupnya berlalu, bahkan tahun-tahun kehidupannya berlalu tanpa terasa, sehingga dia sudah tua. Dan ketika dia sudah tua, tenaganya juga sudah berkurang. Kemampuannya untuk bekerja juga sudah berkurang. Sementara waktu dia juga untuk mengumpulkan sesuatu juga sudah berkurang. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita,
waktu itu tidak akan kembali lagi. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021. Ketika kita tidak melakukan sesuatu di hari ini, maka hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 itu tidak akan pernah kembali. Kemarin hari Rabu, sebelumnya hari Selasa, tanggal 17, tanggal 16, dan hari Senin tanggal 15, hari Minggu tanggal 14. Ketika itu berlalu begitu saja tanpa kita kerjakan sesuatu yang baik, maka Tuhan tidak akan memberikan waktu itu kembali kepada kita. Jadi ketika kita sudah tua dan tidak melakukan apa-apa dan tidak mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya dan menabung sebaik-baiknya, maka hari tua kita itu akan berlalu. Dan kesempatan juga untuk melakukan itu belum tentu diberikan lagi kepada kita. Sama seperti orang yang bersekolah, berpendidikan, ketika masih muda, dia harus sekolah. Tetapi ketika dia tidak sekolah waktu masa mudanya, maka menyesallah dia ketika hari tuanya. Dan ketika hari tuanya, tidak mungkin lagi dia harus sekolah. Walaupun ada orang, 1-2 orang yang masih mau bersekolah ketika umurnya sudah tua. Tetapi ingat, kesempatan juga berbeda kepada setiap orang. Tidak semuanya orang punya kesempatan sekalipun dia mau bersekolah tapi tidak punya kesempatan lagi untuk itu. Oleh karena itu, mengerti, mengetahui, dan memahami waktu yang tepat itu sangat diperlukan oleh setiap manusia. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga mengatakan tentang waktu, yaitu waktu perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan mau menolong kita, waktu Tuhan mau mendengar permintaan-permintaan kita, keluhan-keluhan kita, dan permohonan kita untuk memohon ampunan daripada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan yang berharga kepada kita. Dan pertanyaannya saudara-saudara, kapankah Tuhan memperkenankan kita untuk datang kepadanya? Saat kapankah Tuhan mau mendengarkan kita? Saat kapankah Tuhan masih mau menolong kita? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita ketika Rasul Paulus ini menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengingatkan kepada setiap orang-orang percaya supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan. Injil keselamatan itu, berita sukacita itu, bahwa Yesus telah mengampuni mereka sehingga mereka harus tinggal di dalam kasih. Mereka harus hidup bersama dan jangan sampai berselisih. Waktu ini yang Tuhan berikan kepada mereka. Ketika firman Tuhan masih diberitakan kepada mereka. Ketika kesempatan manusia masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ketika seluruh panca indera kita atau seluruh indera kita atau tubuh kita ini masih berfungsi untuk kita pakai, bersekutu, memuliakan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah waktu perkenan Tuhan. Ketika mata kita masih bisa melihat, ketika telinga kita masih bisa mendengar, ketika mulut kita masih bisa bersuara atau mengatakan sesuatu, dan ketika tubuh kita juga masih bisa melangkah atau mengerjakan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, disitulah waktu perkenannya Tuhan. Makanya ketika tubuhmu masih berfungsi, ketika tenagamu masih ada, ketika engkau masih sehat, di situ mari pakai untuk memuliakan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itulah waktu perkenanan Tuhan. Karena pada saatnya waktu itu tidak akan kembali. Dan Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kepada kita. Saat kapan? Saat ketika pemberita firman Tuhan itu sudah tidak ada. Saat ketika Injil itu sudah tidak diberitakan lagi. Maka waktu pengampunan, waktu pendengaran Tuhan, dan waktu perkenanan Tuhan sudah tidak diberikan lagi kepada kita. Yang kedua, waktu ketika kita masih bisa melakukan sesuatu, di situ waktu kita diperkenankan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita masih sehat, pada saat ini ketika firman Tuhan diberitakan dan kita masih sehat,
maka buka hatimu, terimalah firman Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar dan telingamu lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menyadarkan kita, mengingatkan kita, sehingga kita boleh bertobat ketika kita menyadari kekurangan-kekurangan kita, kesalahan demi kesalahan yang kita sudah lakukan. Saudara-saudara, kita adalah orang yang berdosa semuanya. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat saat ini dan saat-saat yang seterusnya kepada kita. Saat ketika waktu Tuhan masih berkenan kepada kita. Saat kesempatan itu masih diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita mempergunakan waktu itu untuk betul-betul menerima firman Tuhan, menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tangan Tuhan sedang terentang kepada kita. Tangan Tuhan sedang Dia julurkan kepada kita untuk bagaimana supaya kita bisa menerima dan mengulurkan tangan kita, supaya Dia bisa mengarahkan dan menarik kita dari kuasa dosa dan menyelamatkan kita, sehingga Dia bisa menuntun kita ke sorga yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Oleh karena itu, jangan keraskan lagi hatimu, jangan tegarkan tengkukmu. Jangan lagi menolak firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi kepada kita. Pada saat ini ada begitu banyak orang yang anggap sepele dengan firman Tuhan. Sombong sekali dengan firman Tuhan. Hatinya ditutupi oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, hari Minggu yang lalu, ya, ada begitu banyak, ada difirmankan oleh Tuhan, ya, bagi orang-orang yang tertutup hatinya tidak akan pernah bisa menerima Injil. Kenapa kita bisa tertutup hati kita? Karena kita dipenuhi oleh roh-roh zaman, ilah-ilah zaman ini. Semuanya sudah menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Itu uang. Sehingga uang sering sekali menutupi hati kita untuk menerima pemberitaan Injil dan pemberitaan keselamatan kepada kita. Apalagi ada begitu banyak teknologi, ada soal keinginan daging, banyak sekali saudara-saudara. Oleh karena itu jangan sampai ilah zaman ini, roh-roh zaman ini menutup hatimu. Kebencian, kegeraman, kemarahan, ya. Ingatlah, buka hati kita untuk Tuhan, karena waktu yang diberikan Tuhan pada saat ini adalah waktu perkenanan. Ketika firman Tuhan masih diberitakan dan kita masih bisa mendengarkan dan menerimanya di dalam hati kita. Buka hatimu, buka telingamu, buka pikiranmu untuk sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, menerima keselamatan yang Tuhan sedang berikan kepada kita pada saat ini. Waktu inilah waktu perkenanan Tuhan. Itu yang dia katakan setelah ayat kita ini, setelah perkataan kita ini. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dia katakan waktu ini dan hari ini. Makanya ketika saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika saat ini engkau masih bisa menerima firman Tuhan, teguran Tuhan, inilah waktu perkenanan Tuhan. Mintalah, katakanlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar. Minta tolonglah kepadanya, maka Dia akan menolong kita, melepaskan kita. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, tidak peduli seberapa besarnya dosa kita di masa yang lampau, tidak peduli sebejat apapun kita, sejahat apapun kita, tapi seketika kita menerima firman Tuhan dan menyadari segala dosa-dosa kita dan kita bertobat, maka inilah waktu keselamatan buat kita. Semoga hati kita dibukakan untuk Tuhan, dan jangan tolak firman Tuhan, dan jangan anggap sepele dengan firman Tuhan. Dan kalau andaikan kita pun tidak suka dengan pendeta kita atau tidak suka dengan pemberita Injil itu, ingatlah itu yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai itu menutupi hatimu untuk menerima keselamatan dari Tuhan saat ini, hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari
ini dan kesempatan ini yang Tuhan berikan. Waktu perkenananmu yang Tuhan berikan ketika firman Tuhan diberitakan bagi kami pada saat ini. Buka hati dan pikiran kami untuk menerimanya, sehingga kami boleh menyadari dan membiarkan firman Tuhan itu berkuasa dalam hati kami, dan kami boleh memperbaiki diri kami dan bertobat di hadapan Tuhan. Maka keselamatan itu akan kami dapatkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari pergunakan waktu kita. Waktu yang diberikan Tuhan bagi kita hari ini. Jangan sampai kita lewatkan. Don't miss it. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di hari esok. Amin.